Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan hingga saat sekarang ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Eli Prihastiwur Aini, SSMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Tradisi Lisan Sumut. Baiklah, langsung saja. Sebelumnya perkenalkan saya Amanda dengan NIM 2203111057 dan rekan saya Anissa Gultom dengan NIM 220333111011 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori dari artikel yang telah kami selesaikan. Adapun judul artikel kami yaitu Analisis tujuan khusus dalam tradisi makan nasi pelong khas suku Papak Barat di Kecamatan Si4 Rube 1. Adapun kajian teori yang akan kami bahas dalam artikel tersebut adalah yang pertama, pengertian tradisi, selanjutnya sejarah pelong, selanjutnya ada pengertian nasi pelong, selanjutnya ada bahan dan tata cara pembuatan nasi pelong, dan yang terakhir mengenai masyarakat Papak. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian tradisi akan dibahas oleh saya sendiri. Oke, tradisi adalah kebiasaan turun-temurun dalam suatu masyarakat. Tradisi merupakan mekanisme yang dapat membantu untuk memperlancar perkembangan pribadi anggota masyarakat, misalnya dalam membimbing anak menuju kedewasaan. Tradisi juga penting sebagai pembimbing pergaulan bersama di dalam masyarakat. W.S. Rendra tahun 1983 menekankan pentingnya tradisi dengan mengatakan bahwa tanpa tradisi, pergaulan bersama akan menjadi kacau dan hidup manusia akan menjadi biadab. Nah, tradisi menurut etimologi adalah kata yang mengacu pada adat atau kebiasaan yang turun-temurun atau peraturan yang dijalankan masyarakat melahirkan makna kata kolot, kuno, murni tanpa pengaruh, atau sesuatu yang dipenuhi dengan sifat taklid. Tradisi merupakan sinonim dari kata budaya, yang keduanya merupakan hasil karya dari keduanya saling mempengaruhi. Menurut Ari Yuno Suyono tahun 1985 dan Amiruddin Siregar tahun 1985 menjelaskan bahwa tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat maksi religius dari kehidupan satu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum, dan aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap, serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial. Sedangkan dalam kamus sosiologi diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun-temurun dapat dipelihara. Baik, selanjutnya saya akan membahas pengertian tradisi menurut Theo tahun 1984. Beliau menyatakan bahwa kekayaan tradisi dari berbagai suku bangsa direkam atau diselamatkan dalam bentuk lisan dan tulisan. Dan ternyata bahwa dari segi kuantitas maupun kualitas, tradisi tersebut luar biasa kayanya dan beraneka ragam. Dalam tradisi setiap daerah, terungkap bahwa kreativitas ragam bahasa yang luar biasa. Dari hasil tradisi tersebut, manusia dapat mewujudkan hakikat mengenai dirinya sehingga sampai saat ini pun ciptaan itu tetap memiliki nilai dan makna yang luhur. Selanjutnya, menurut Stomka tahun 2007, tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu, namun masih ada hingga saat ini dan belum dihancurkan ataupun dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian, tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja. Lebih khusus lagi, tradisi dapat melahirkan kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri. Nah, menurut Stomka tahun 2007, tradisi lahir melalui dua cara, yaitu yang pertama, muncul dari bawah melalui mekanisme, kemunculan secara spontan dan tidak diharapkan, serta melibatkan banyak individu.
karena sesuatu alasan individu tertentu menemukan warisan historis yang berbeda dan menarik. Yang kedua, munculnya dari mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa. Nah, berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun atau dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat. Tradisi atau kebiasaan merupakan sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sejarah peleng. Menurut Dian Solin SS, peleng merupakan makanan tradisional yang dulunya diberikan kepada orang-orang Pak-Pak yang akan berjuang ke medan perang melawan penjajah. Rasa pedas pada peleng tersebut menandakan suatu simbol keberanian, karena jika sudah makan peleng tersebut, semangatnya akan berkobar seperti pedasnya rasa peleng tersebut. Bagian-bagian ayam pada peleng tersebut juga menandakan bahwa adanya makna tertentu. Bagian ayam yang dijadikan peleng hanya bagian yang agak keras seperti sayap, kaki, leher, dan rempelo. Karena jika orang tersebut memakan bagian tersebut, maka orang tersebut dapat membayangkan kalau lagi menggigit musuh. Tetapi pelong sampai saat ini masih terus dikonsumsi oleh masyarakat Papua meskipun tidak pergi ke medan perang. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Anissa Gultom. Kepada Saudari Anissa Gultom, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Amanda yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi kita selanjutnya. Pengertian nasi peleng. Peleng adalah nasi yang dimasak dengan kunyit. Bedanya peleng ini dengan yang lainnya tidak dimasak hingga jemek atau lembek. Biasanya, peleng ini disajikan dengan gulai ayam serta rendang yang diletak di bagian atas nasi. Kemudian disiram dengan kuah. Untuk menambah cita rasa saat menyantapnya, peleng juga kerap disuguhkan dengan jengkol dan petai mentah, ditambah lagi dengan cabai rawit atau cabai merah yang ditancapkan pada peleng. Makanan peleng memiliki ciri khas berwarna kuning dan juga rasanya sangat pedas. Penyajian peleng biasanya dipadukan dengan tek-tek, yaitu ayam yang dimasak dan diberi bumbu. Biasanya dalam penyajian daging ayam tersebut dicincang dan diletakkan di atas nasi peleng. Peleng memiliki komposisi yaitu beras, ayam kampung, cabai merah, cabai rawit, kunyit, bawang merah, bawang putih, jahe, asam cikala, santan kelapa, serai, dan bumbu lainnya. Nasi peleng ini mengandung makna tersendiri bagi masyarakat Pak-Pak Barat, Desa Simparube 1, dan secara umum mengandung kebenaran. Kebenaran tersebut bersifat subjektif yang tergantung terhadap sistem sosial budaya maupun struktur masyarakat yang membingkai spiritual kehidupan masyarakat. Isi dari arti suatu tradisi yang mengandung magic mungkin sulit diterima akal yang waras, tetapi hal ini merupakan pengesahan dari masyarakat. Maka, fungsi magic adalah sandaran bagi lembaga masyarakat atau sosial institusion dan fungsinya banyak ditemukan oleh latar budaya masyarakatnya. Bahan membuat nasi peleng. Yang pertama, ayam kampung jantan, yang kedua beras, yang ketiga sira, yang keempat koning, yang kelima serai, yang keenam kemange, yang ketujuh cikala, yang kedelapan cenur, yang kesembilan arbuk, yang kesepuluh cina marbenten, yang kesebelas keras, yang ke-12 acam kepeng, yang ke-13 daun salam. Masyarakat Pakpak. Menurut Konjaraningrat, mengemukakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi sesuai dengan sistem adat istiadat tertentu yang bersifat berkesinambungan dan terkait oleh suatu rasa identitas bersama. Suatu kesatuan masyarakat dapat memiliki prasarana yang memungkinkan para warganya untuk berinteraksi. Menurut definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat merupakan sekelompok manusia yang memiliki alat atau sarana untuk melakukan interaksi yang terjadi.
Warganya harus memperhatikan adat istiadat atau norma yang menjadi kebudayaan masyarakat tersebut dengan rasa identitas bersama. Masyarakat merupakan kumpulan individu-individu yang mendiami suatu wilayah tertentu dan saling berinteraksi. Menurut Han dan Horton mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain. Jadi, masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri yang hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut. Demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat merupakan sekelompok manusia yang terorganisasi yang mendiami wilayah tertentu dengan segala aktivitasnya dan saling berinteraksi antar anggotanya. Masyarakat Pakpak. Suku Pakpak berasal dari India Selatan, yaitu dari Indika Tondal ke Muara Tapus dekat Dairi, lalu berkembang di tanah Pakpak dan menjadi suku Pakpak. Pada dasarnya, mereka sudah mempunyai marga sejak dari negeri asal, namun kemudian membentuk marga baru yang tidak jauh berbeda dengan marga aslinya. Tidak semua suku Pakpak berdiam di tanah Pakpak dan Dairi, namun mereka juga berdiaspora, meninggalkan negerinya, dan menetap di daerah baru. Sebagian tinggal di tanah Pakpak dan menjadi suku Pakpak, si Tukak Rube, si Pungkah Kuta, dan Sukut Nitalun di Tanah Papa. Sebagian ada yang pergi merantau ke daerah lain membentuk komunitas baru. Dia tahu asalnya dari Pakpak dan diakui bahwa Pakpak adalah sukunya, namun sudah menjadi marga di suku lain. Ada juga yang merantau lalu mengganti nama dan marga dengan kata lain telah mengganti identitasnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Saudari Amanda. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Anissa Gultom karena sudah memaparkan teori yang ada pada artikel kelompok kita. Berakhir sudah pemaparan dari kelompok kami. Akhir kata saya mohon maaf dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.